Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadiatul. Digit terakhir 025. Saya di sini akan memaparkan tentang assembly di SolidWorks. Pertama-tama kita ada soalnya nih. Soalnya tuh di sini ada opening plus and assembly file. Itu caranya itu kita melakukan assembly. Kita buka software SolidWorks, kita Ctrl New saja, langsung ke assembly. Setelah itu, cara selanjutnya adalah kita buka saja file yang tadi di local disk yang sudah tertera. Nah, opening and assembly file. Nah, langsung saja kita masukkan filenya, langsung open. Nah, ini adalah kotaknya. Setelah itu komponen kita pencet. Setelah itu kita ke square yang 2013 ini, kita pasangkan saja ke sini. Insert komponen lagi, yang satunya lagi. Nah, dari soal tersebut hanya seperti ini saja tutorialnya. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua itu tentang type of matters in bed, tuh pokoknya. Nah, caranya adalah kita ke menu new file dulu, kita ke part. Nah, kita buat saja material terserah, misal kotak ini, terus kita buat ke di 3 dimensi. Oke saja. Setelah itu kita ke menu ini, ke assembly from part assembly. Kita save dulu. Misal di sini kita save test. Nah, ini mah. Nah, ini materialnya. Ketika kita ingin menambahkan part lainnya, kita ke insert komponen saja. Misal ke browser, terus kita ke cari saja material yang kita akan tambahkan. Seperti ini. Ini sudah selesai. Setelah itu soal ketiga adalah tentang basic part. Nah, ini tuh maksudnya itu part yang udah preset di program SolidWorks-nya. Kita ke insert komponen, kita ke browse, kita cari saja program yang tadi, nah, kita buka saja ini, open. Terus kita insert komponen lagi, menu browser, itu ke file yang satunya lagi. Wow, filenya salah. File yang ini nggak bisa ya. Oh, ada kesalahan.
kita buat saja file lainnya. Pakai file yang sama saja karena ini bertujuan untuk non-fixkan dari komponen tersebut. Nah, misal ini 2. Caranya kita klik kiri, kita hold. Nah, agak susah soalnya saya nggak pakai mouse, saya ini pakai touchpad. Nah, udah. Nah, ini ketahuan kan di sini ada F dan ada minus ini. Itu pertanda dia sudah finish. Reset. Tuh. Nah, tutorial ini sudah selesai dan kita ke tutorial selanjutnya. Tutorial selanjutnya adalah ke standar match confarper. Bentar. Ke standar match nih. Nah, ini tuh kita menggunakan fitur yang namanya match ini. Caranya gimana? Kita insert komponen dulu. Kita ke new file aja. Ke assembly. Kita ke browser. Kita cari saja file yang tadi. Ini kita cari saja, terserah. Kita insert komponen lagi. Nah, file yang ini saja kita ambil. Ini gimana? File to open file. Bentar. Kita kok nggak bisa itu gimana ini ya? Tumben-tumbenan ini nggak bisa. Browser ya, browser. Kok nggak bisa itu gimana? Filenya aduh. Ada yang salah kayaknya. Kita saja dari aplikasinya. Buka SolidWorks lagi. Ntar ya loading ini. Minum dulu guys. Agak lama soalnya biasa. Berat ini aplikasinya. Kita ke new file saja langsung. Kita ke new file, kita assemblykan. Nah, nanti langsung ke menu browser. Kan, di browser kan? Kan aku udah bilang. Emang codingannya boleh gitu? Emang codingannya Masuk ke materi CAD CAM. Hikmat ke-7. Nah, ini yang kita pakai. Ini bisa langsung semuanya kita masukkan. Kok jadi 2. Jadi kita chat sambil pencet CTRL dan langsung open saja. Nah, itu filenya keluar semua kan di open dokumen. Nah, ini keluar satu-satu langsung. Ini otomatis ini, guys. tujuan praktikal. Terus cara keduanya menu
menu mat ini Berduanya dasar teori. kita pencet saja yang atasnya sama yang atasnya, lalu kita konsidenkan. Berdua dasar Setelah itu kita klik enter atau kita centang yang hijau. Nah, ini kan masih di luar ya, masih di luar ini. Cara memasukkannya, kita klik saja yang pojok sini sama pojok sini, jangan lupa pencet CTRL. Nanti dia akan kemet sendiri, ya kan? Bener kan? Langsung kita centang-centang saja. Dan cara yang lain juga sama caranya seperti yang tadi. Kita coba kemet saja langsung, nah kan sama. Karena emang sama ini caranya. Cuma ditempel-tempelkan saja assembly itu. Ya seperti kalian ingin menggambar sesuatu tapi tidak mau langsung. Jadi ini menu yang sangat membantu sekali ya assembly itu. Kita belajar assembly itu sangat membantu sekali untuk gambar 3 dimensi. Nah, lagi saja kita gini saja. Nah, terus klik oke saja. Nah, ini masih bisa ini. Tuh kan, masih bisa ke swipe kan, sama kayak tadi. Tarik saja pojok-pojoknya biar dia masuk. Nah, ini kan masih bisa ke swipe kan. Dan gimana caranya biar dia fix? Kita klik keduanya. Nah, ini kita klik saja yang ini sama yang ini nih. Jangan lupa pencet CTRL ya. Susah. Nah, enter saja. Ini sudah tidak bisa di move lagi. Dan yang lain juga sama nanti seperti itu kan. Oke, tutorial yang ini sudah selesai. Lanjut untuk ke yang menu kedua. Yang kedua 5D. Nih nomor 60. Kita ini ada yang namanya standar, match, pengen plus konsiden plus dead method. Kita buka saja. Nah, ini kita ke new saja. Tuh. Nah, kita new saja langsung kita ke assembly. Buka saja file yang tadi, file ke-60 ini, kita buka semuanya. Gue kalau belum dapat urutannya susah sih ini sih. Ini kan sudah. Nah, ini ada cara copy yang sangat mudah adalah CTRL sama swipe. Caranya itu kalian jika menggunakan mouse, kalian klik kiri, tekan swipe, lalu sambil pencet CTRL. Contoh, klik kiri, CTRL, tarik. Oh, kebalik. CTRL dulu klik kiri. Nah, CTRL dulu baru klik kiri ya. Setelah itu kita ke menu yang tadi adalah konsiden. Sama kita pakainya mat. Nah, sudah, kita oke aja. Terus kita ke konsidenkan lagi yang ini. Nah, kita mat saja langsung. Nah, dia akan otomatis ke mat. Setelah itu ini kan masih bisa berputar-putar. Tuh, masih bisa berputar-putar kan. Cara biar dia fix itu kita ke di paralel sama ini, biar dia tuh inceng. Apa sih bahasa Indonesia inceng? Lurus. Kita paralelkan. Nah, itu udah lurus tuh. Dan ini tidak bisa diputar-putar lagi. Terus yang lain juga sama. Nih. Nah, tuh.
Terus ini juga sama, kita incengkan sama yang ini. Kita kemet, menumet. Sorry ya, ini soalnya agak lama, soalnya pakai touchpad ini. Keterhalangan tidak ada mouse, belum beli. Nah ini kan masih bisa berputar-putar nih. Nah gimana caranya biar dia miring tapi ke fix. Nah kita ambil saja yang pojok ini, terus kita ke paralelkan yang sama ini, kemetkan. Nek kita ke menu paralel. Kunci dendeng. Gak bisa. Gak bisa, bentar. Salah. Ini sama ini ding. Sama ini aja. Coba saja. Soalnya aku agak lupa. Nah, kita paralelkan. Nah, dia kan udah lurus inceng gitu. Kok gak iso? Bisa lagi. Loh, bentar. Ini kok agak susah ini ya? Waduh, gimana ini? Bentar, kita zoom dulu. Zoom biar agak gampang. Nah, terus kita ke ini nih. Nah, pojokan ini kita ajakan. Nah, kalau sudah di lock itu dia tidak bisa berputar-putar. Nggak bisa ya? Loh, bentar. Nah, udah ketemu masalahnya. Masalahnya itu di tadi. Lalu kita ke menu tengen. Kita sejajarkan dulu pertamanya. Kita sejajarkan, lalu kita tengen saja. Yang mana kita akan tengen? Contoh, benda ini sama ini kita tengen. Nah, ini udah ke menu tengen. Kita plus apa ini? Hijau-hijau. Nah, itu dia ketengen, udah nempel. Udah. Tutorial ke 60 itu sudah selesai. Ke 60 sudah selesai ya. Berarti kita lanjut ke yang ke berapa ini? 61, feeding extending match. Yang mana lagi? Nah, kita buka saja filenya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita ke new line lagi. Sorry ya, soalnya sambil ngerokok. Saya lagi mumet saya. Oh, sekarang sudah ada mouse-nya guys. Jangan. Gak iso. Bentar, nanti ada yang error ini. Ini kita keluarkan saja dari save saja. Kita buka lagi SolidWorks-nya. Gak iso kan? Oh iya, cancapkan ya. Ini susah ini kalau gak ada kertas ya mas. Ojo nganggo iki. Mas minta kertas dong mas. Mas gitu mas. Kita ke new lagi, kita ke assemblikan. Kita buka saja filenya semuanya, kita open.
Cek. Bukan siji. Harus satu-satu berarti. Bisa harus satu-satu juga. Kita insert komponen manual saja. Oh, bisa ini. Tadi soalnya nge-lag. Nah, ini kan udah ada 3 ya. Untuk menu yang kedua itu kita disuruh, kita baca dulu, feeding, accepting, dan match. Itu tuh sama kayak yang ke 69, dia hampir sama. Tapi perbedaannya nanti itu tuh cara menghapusnya ketika kita mau edit kembali. Contoh satu aja. Nah, misal nih, contohnya gini. Contohnya tuh gini. Ini kita konsiderkan saja. Ini kan masih bisa ke swap kan. Kita konsiderkan saja. Kita ke mat lagi. Mat apa ya? Lupa aku. Feeding yang mana sih? Terus kita cari menunya. Logonya itu aku lupa soalnya. Mana ya logonya? Kita ke match saja langsung kayaknya. Kayaknya kita klik kanan. Nah, ini ding. Kita cari yang logonya itu seperti ini. Ini view match. Nah, terus kan kita ke ini di apakan. Misal ini kan sudah tidak bisa kan, sudah ke fix. Nah, ini kita bebas, kita misal kalau kita mau swipe lagi kita delete saja. Nah, yes. Ini sudah. Oke, ini sudah hilang tadi yang sudah gitu. Nah, itu kan ini berarti dia kehapus yang kita konsiderkan ini sama bangunan ini. Bangunan sama atasnya ya biar sejajar lurus yang kita hapus. Oke, cara yang itu sudah paham seharusnya. Terus 62 berarti ini standar match slash angle. Ini tuh buat melihat-lihat. Nah, bentar, kita cari lagi. Ada PDF-nya ya. Bentar, aku lagi nyari PDF-nya. Oh, ini tuh gambarnya seperti yang ada di sini. Nah, ini tuh gambarnya aku cari dulu ya. Nah, kita buka saja filenya.
Di sini Iya. bukan di sini. Jadi enak gimana ya? Berikan penjelasan Di dasar. sini Gue kemarin udah GTP karena gue nggak tahu nama praktikumnya apaan. filenya tuh gimana ya? Foto aja dah punya gue dah. Tapi jangan lu samain. Di Oke lah. Sepertinya tuh gambarnya tuh ada di videonya. Kita buka saja videonya, lalu kita lihat gambarnya saja. Sini soalnya nggak ada. Ini yang 62 ya, kita buka yang 62. Kita buka dulu videonya. So if I change this to gambarnya 90, itu seperti ini. Ini kan udah dikonsidenkan kan, ini sama ini sama ini, terus ada ukuran derajatnya atau kemiringan dan ukuran ini sama ini. Dan caranya itu kita buka saja SolidWorks, kita buka menu baru, assembly lagi. Tuh, rokokku terus. Sepertinya pakai mouse tuh malah nggak enak guys. Gue mousepad. Enak pakai mousepad susah malah. Udah kebiasaan, tergantung kebiasaan kalian saja. Kalian biasanya pakai mousepad atau mouse? Silahkan komen di bawah. Kalau aku biasanya sih pakai mousepad ya, soalnya lebih apa ya, lebih kayak menyatu dengan komputernya. Nah, caranya itu ini, klik ini sama pojok ini, lalu kita lakukan match dengan konsiden. Nah, ini konsiden. Kita oke saja. Misalkan kenaik-naikan. Nah, ini kan masih bergoyang-goyang. Biar dia sejajar, kita ini sama ini kita konsidenkan lagi. Kita ke mat lagi. Nah, udah itu doang. Waduh, baterai saya habis. Ini ada cok. Ada di belakang. Itu. Bentar ya, ini soalnya komputernya baterainya habis. Daripada tewas di jalan, mending kita sambil ngecas dulu. Yang mau ngopi-ngopi silahkan ngopi. Gitu sih ya, asik ya. Aduh. Sabar. Oke, kita lanjut saja sambil menunggu teman saya ngambil cok-cokan. Ini caranya sama saja kayak yang tadi. Kita pakai mat lagi. Nah, kita konsidenkan saja sama pojok sini. Nah, ya otomatis. Nah, terus kan tadi gambarnya itu ada derajatnya. Nih, derajat ini. Derajat ini tuh dia cara membuatnya tadi kan 130 derajat. Ini kita pencet saja ini sama ini. Sama kayak kalian smart decision di 3 dimensi biasanya. Kita ke smart decision. Pakai yang ini. Terus kita tulis saja 180. Nah, nih lagi gambarnya, lihat dulu. Oh, 130, 180, salah. 30. Nah, dia akan miring karena derajat dan yang ini juga sama. Kita lihat saja di ininya sama 130. Kita
menu ini yang ada deck, tulisan deck ini 130. Bebas kan Kak? Tulis bab di mana aja? Kita enter saja. Tulisan babnya bebas kan, harus di sana. Nah, Bebas. ini kenapa kayak gini? Soalnya itu tuh dia kehitungnya Bebas sama samping kayak kanan. ini. Berarti harus kita tambahkan Ini luas nih berantem. atau kita pakai cara lain. Berarti ini kan 130 kan harusnya kan. 130 sama 130 derajat. Biar dia sama. Nah, 180 dikurangi 130 hasilnya itu akan yang menjadi derajatnya. Berarti 180 Ada correction. kurangi 130 berarti 50 derajat. Kita lihat, nah kan kita harus pakai skema matematika juga digambar kayak gini tuh. Nah ini kan ada lagi kan, kita insert lagi saja yang tadi, ini wing namanya. Kita ada dua, kita swap gini. Setelah itu ini kan masih horizontal, kita vertikalkan saja menggunakan move komponen ke rotate. Kita rotate gini, se. Nah udah kita rotate, oh oke. Bentar. Ini kayak ini video CM itu yang paling lawak juga. Sudah kan? Kita rotate, kita keluar saja menu rotate-nya. Itu kita lihat saja gini. Nah, lalu kita klik saja ke apa itu namanya? Kayak tadi caranya. Kita matkan, kita konsidenkan. Setelah kita konsidenkan, hasilnya dia bakal lurus gini. Karena dia sejajar sama yang merah. Lalu agar ini pas, kita klik saja ini sama ini ya. Nah, dia akan pas. Nah ini udah pas ini. Dan ini juga sama. Ini juga sama caranya. Kita klik ini sama ini. Nih, terus kita mat. Tuh kan. Sama ini. Nah. Dan tadi di videonya itu ada ukuran jarak dari ini. Jaraknya adalah ini jaraknya 2 inci kayak. Satuannya kayak dia pakainya inci. Kalau yang saya pakai kan ini senti ya. Berarti cara membuatnya kita ke smart decision kan saja. Ini sama ini kan. Jaraknya 2 10 D. 1 inci itu berapa senti mas? Coba tanya. 2,16. 1 inci kita pakainya ini aja. 30 mili. Berarti 3 cm dia. Nah, kita pakainya 30 saja. Soalnya daripada ngitung-ngitung nanti durasi videonya kelamaan. Setelah itu kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini sama garis dalam, ini garis dalam. Ini luar sama luar. Ini berarti garis dalam ini sama ini. Nah, terus kita berjarakan. Kita jarakan saja ini 40 misalnya, 40 mili. Oke. Yang kedua sini udah selesai ya. Ini sudah tidak bisa di swap-swap lagi karena dia ukurannya udah fix dan ketentuannya udah pas. Terus kita lanjut saja untuk yang ke 63.
63 itu standar meter. Itu hampir sama, tapi bedanya ya hampir sama sih. Dua ini sama ini tuh sama, soalnya itu sama. Kita lihat saja videonya itu sama. Tuh. Saja. Mates, I'm going. Let's go ahead and Oh, choose lock dia pakai menu and lock then kan. around with it as Nah, well. cara menggunakan menu lock itu, misal nih, kan ini udah. Misal kita daripada kita menghapusnya, kita swipe saja keluar. Aduh, bentar. Agak ini. Sama ini kita. Nah, caranya itu kita klik saja ini sama ini ya. Terus kita ke map, lalu kita ke lock. Nah, ketika udah di lock gini, dia tuh tidak bisa kalau di swipe atau di hold itu dia akan di hold berbarengan, karena dalam programnya tuh dia tuh udah ngunci berbarengan lah, intinya gitu tok. Terus untuk yang ke 65 itu kita disuruh membuat gearbox Prosnello mobil seperti gambar ini. Nih, seperti gambarnya ini. Nah, kita ke SolidWorks lagi, kita kontrol new saja. Nah, kita pakai menu baru saja. Aduh. Bentar ya, ini soalnya agak-agak ini. Kita down save saja karena membuat ini tuh gampang sekali. Jadi aku jarang mengesave-nya. New assembly lagi. Nah, ini kita saja. Nah, ini kita kecil saja sama ini, kita pakai fitur Windows 11. Nah, lu nggak keluar, kecilkan dulu. Ya, kalau udah kita saja di sini ya. Kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada tertera part-partnya. Box pivot, big pots, handle, link, small pots, pots handle. Dan ini ada ukur-ukurannya. Dan pemasangannya itu di sini juga ada keterangannya ya. Ini nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi pada ini. Oh, ini udah, ini nggak usah. Langsung saja ke cara pembuatannya. Duh, saya lemes banget ini. Kita ke part-part tadi. Ini kayaknya 63 deh. Oh, ini kayaknya nomor 65. Kita ginikan, ini namanya biar cepat. Nah, udah kita open saja langsung semuanya. Kita open langsung semuanya saja biar cepat. Acak-acakan dulu nggak apa-apa, soalnya nanti kan bisa di lagi. Daripada satu-satu mending langsung salah satu. Ini kan sudah nih, ini kan sudah ya. Kita lihat dulu gambarnya, kita perdekat. Nah, ketika kita ingin membuat gambar seperti ini ya, kita pastikan detailnya dulu. Mana kita akan kunci dan mana yang kita akan buat dahulu. Contoh, saya akan kunci yang merah ini. Kunci yang merah ini kita ke match saja.
langsung kita lock, lock, udah ke lock itu. Oh, kalau menu lock itu harus dua-duanya ding. Yaudah, ini kita biarin saja gini ya. Nah, ini yang merah itu kan nomor ke-1. Nah, nomor keduanya itu kan yang kecil ini nih. Nah, ini nomor keduanya. Nah, caranya itu hampir sama. Kita zoom aja biar dekat ya. Ini kita match saja. Ya, kita konsidenkan. Kalau sudah konsiden, kita ini konsiden ya, dia sudah ke konsiden sama ini. Lalu cara memasukkannya ke sini, kita ke ini saja langsung nih. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini udah ini dia udah fix dia. Udah fix dia. Udah fix ya. Lalu untuk yang ketiga itu pentol-pentolan. Kita pakai yang ini saja. Kita pasang pentol-pentolannya dulu juga gak apa. Nah, di dalam pentol-pentolan ini kan ada ini nih. Kita ini langsung konsidenkan saja bagian, terserah mau bagian luar dulu apa dalam dulu. Aku pakai yang luar dulu, terus kita ini pakai juga yang ini luar. Nah, kita ke mat, langsung pas dia, langsung ke detect pas dia. Nah, biar dia pas tol-tolannya ini, kita ambil saja yang ini. Ini. Nah, ini. Terus kita swap ini. Nah, ini kita pasang yang ini nih. Yang bagian bunderan bagian dalam. Nah, salah. Kita tempelkan saja sama yang ini ya. Ini. Nah, ini sama yang ini. Nah, terus kita konsisten. Kita tengen. Oh, nggak bisa. Waduh. Bentar. Nggak bisa itu gimana ini? Apa kita tengen saja ya? Ini sama yang ini nih. Ini yang dalam ini kita tengen saja. Ya, mana sih dalamnya? Nah, ini tidak bisa. Bab berapa? Belum menulis bab berapa? Lu udah yang udah nyampe bab berapa? Bentar, ini ada kesalahan ini. Baru langkah. Kita kontrol Z dulu aja. Bentar. Ini kan tadi bagian luarnya udah ke ini ya. Coba kita ini kan dulu saja ini berdua ini. Kamu tahu? Ini kanan. Match, kita hapus saja dulu. Kayaknya urutannya salah tadi. Tanya tuh kayaknya tadi salah. Gimana caranya dia tuh harus nempel sama ini? Itu kita ambil yang ini ya. Terus kita ambil yang ini nih. Nah, terus kita ke mat.
Nah kan tadi tuh urutannya salah guys. Nih dia udah nyatu dia. Mataku pedes. Nah ini prosnelengnya udah nyatu ya. Lalu kita lihat lagi gambarnya. Nah setelah kita lihat gambarnya, kita lihat lagi ini yang beneran bagian dalam ini nyambung ke sini. Caranya tuh gimana? Kita ini saja, ini kita pencet, ini kita pencet, kita konsisten saja. Nah dia akan pas dia. Gambar dari rangkaian lu. Setelah udah pas gini, langsung kita aduk. Bentar. Kita masukkan saja bagian dalam ini sama ini. Nah kita match. Nah ini dia sudah nyambung ya. Tuh, udah nyambung. Tapi ini ada kesalahan karena dia Nyerah lu. Enggak lah, sekarang gue nyerah. Ini enggak semudah itu. bentar. Ntar dah juga sana. Ya, Coba cek tangan gue dong. oh iya. Tuh, kita ulangin saja cara yang tadi guys. Punya apa ini? Ini kita tahu kan kita di boycott. Amet. Nah. Kita langsung masukkan saja karena dia nanti ada ukurannya guys. Nih, ini ya. Tuh. Ke dalam. Konsisten kan. Nah. Kita lihat. Nah. Masuk dia. Udah masuk kan ke sini kan. Kita lihat dulu. Nah, dia kan udah masuk. Dan di sini dia ada ukurannya. Ukurannya itu 6,5 antara ini sama ini. Berarti luar sama dalamnya itu 5,5. 6,5 Dek. Nah, caranya tuh kita ini saja. Tuh, pencet. Nah, terus yang dalam ini kita pencet. Nah, kita ukur. Ini ukurannya tuh 6,5. Oke. Kan sudah seperti ini kan. Ukurannya sudah dipaskan. Setelah itu juga bisa bisa diuil-uilkan. Ini masih bisa diuil-uilkan ini, soalnya belum dikunci-kunci. Nah, terus kita ke part yang selanjutnya itu memasang ini. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, kan kita memasang ini di sini. Caranya sama kayak cara yang tadi. Kita pakai satu-satu anjir. Nah, setelah itu ini kan sudah di sini kan. Kita masukkan saja ini ke bagian dalam ini. Ukurannya apakah sudah pas? Pas itu. Nah, kita bagian dalam sama bagian luar ini nih.
Nah, ini kita konsiden. Nah, kan ini kalau di swipe ke atas tuh dia masuk kan. Tapi ini belum sepenuhnya benar karena dia belum mengunci. Dan kita lihat pada gambarnya tuh. Kuncian ini tuh ada ininya enggak? Kalau nggak ada, kita ambil saja dari ini. Ini sama ini ya. Nah, dia langsung kunci guys. Nah, ini dia udah kunci nih. Tuh kan, udah kebleh-kebleh dia. Kita lihat lagi gambarnya. Di sini tertera ada derajatnya 140. Ini sama ini. Kita langsung saja. Asdos. 100 berapa itu? 140 ya? Olah menceng. Berarti bukan 140. Berarti itu 180 dikurangi 140 sama dengan 40 derajat. Salah lagi. Berarti 180 ditambah 140. 220. Tuh, benar sekali kan? Sudah, kalau sudah ini sudah selesai gambarnya ya. Ini biar sejajar lurus gini. Ini kan belum lurus nih, masih menceng. Biar sejajar lurus ini sama ini sejajarkan saja gambar ini nih. Kita pakai mat, kita paralel. Nah, udah paralel itu. Gambarnya sudah jadi ya guys. Tuh, sama kan? Sama dong. Ini berarti soal yang ke berapa ini? Ke 56 itu sudah selesai. Sekarang yang 66. 66 itu kita disuruh membuat. Kita lihat saja PDF-nya. Oh, kita tempelkan saja ini sama ini ya. Berarti kita buatnya itu 1 apa 2 ini? 1 berarti. Ini sebelum ditempelkan, ini sudah ditempelkan. Berarti langsung saja kita ke software SolidWorks-nya. Kita gedein saja, kita new ke assembly lagi dulu. Lanjut. Oke. Aku ngomong ke orang Prabowo. Kita langsung saja. Ini ya. Tadi di PDF-nya kan cuma tempel-tempelan tok ah. Kita swipe saja gini. Nah, hop. Segini saja, nanti bisa di-rotate toh. Mana menu rotate? Nih, rotate, kita rotate saja biar kelihatan. Nah, Nah, sudah ini udah kerotet nih. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita konsidenkan saja ini sama ini biar dia sejajar. Ini terus yang atas sama yang atas. Terus yang ini sama yang ini kita paralelkan saja. Nah, tuh. Ini sudah jadi soalnya ya. Cuma gini doang. Lanjut kita ke udah ya. Terus lanjut saja kita untuk ke 66 ya, Accents 2. Accents 2 itu kita disuruh membuat bracket kayaknya. Tuh kan bener bracket ah.
kita disuruh membuat bracket seperti yang ada di gambar ini. Ntar ini aku lihat durasinya berapa ini. Oh, udah lama ya guys. Malah curhat aja. Ya, tinggal ya. Sudah ya. Bentar ya guys, capek banget guys. Soalnya ini emang nggak sengaja, nggak mau edit. Aku bikin dari awal sampai akhir tanpa edit nih, biar kelihatan aslinya. Di edit itu kan kelihatannya kita nggak belajar bener-beneran itu. Kita bikin, kita lihat video. Nah kalau gini kan kalian semua lihat. Itu kita belajar tenanan. Belajar tenanan ini. Ini ya sudah ya ini ya. Nih kan tadi ada PDF-nya yang sudah diberikan oleh yang membuat soal ini. Pakai fitur Windows 11. Nah ini gambarnya sudah jelas, terlihat jelas banget. Ini jelas banget ya guys, cuma tempel-tempelan tok. Cok rokok. Ini ambil rokok, ambil. Kita salin-salin saja. Nah, ketika sudah disalin-salin gini, kita nganu. Bentar. Nah, ini ketika sudah ya, kita tempel-tempelkan saja. Ini langsung ke bagian dalam ini aja ya guys. Kita ke menu konsiden. Tugas bersama guys. Setelah itu kita konsidenkan bagian ini sama bagian ini ya guys. Nah udah kan ituan. Nah ketika sudah seperti ini, kita tempelkan saja ini sama ini. Nah sama lagi kayak tadi. Nah jika udah kita oke. Ini kan masih bisa diemblok-emblok kayak gini. Enggak, itu nggak bisa jadi alasan kalau berhenti sekarang. Ini lah di fixkin sama ini. Nah ini kan masih bisa di swipe nggak lurus nih. Barengin aja. Gimana sih caranya biar lurus? Ya kita paralelkan saja sama ini. Ini nih. Nah kita paralelkan saja. Udah itu langsung ke paralel dia. Itu enaknya assembly itu fiturnya tuh otomatis. Jadi ya otomatis gampang. Nah kita ambil saja ini. Ambil saja gini-gini ya. Ini kenapa kita langsung pasang-pasang gini biar nggak kelamaan. Udah ya. Terus bagian atas ini oke dulu. Atas ini sama ini. Nah udah ini. Setelah itu bagian ini dalam ini ya. Bagian dalam. Tar. Bagian dalam ini sama dalam ini. Nah kita kemet lagi tadi. Oke ya. Nah ini kan belum nemplek ini, belum nemplek. Kan ini belum nemplek ya guys. Kita template kan. Nah ketika udah nemplek gini, kita lihat gambar lagi. Oh gambarnya dia saling berlawanan. Nah udah kita lawankan gini aja biar beradu dia. Lalu kita paralelkan ini sama ini. Nah ketika udah paralel dia otomatis kenceng. Nah kalau udah kenceng gini, kita buat
yang ini. Ini ya sama yang ini. Kerja tuh dilihatin bahan apa bukan sih? Ini sama yang ini nih. Ya cok. Kagak usah ini sih. Sama yang ini ya guys. Ini sama yang ini. Kita langsung tempel-tempelkan saja semuanya. Nah, ketika sudah, ini kan sudah ini, udah ditempel-tempelkan, diincep-cepkan ini. Lalu kita tempelkan ini sama ini nih. Buat gambar rangkaian itu sekecil apa? Masukkan dalam. Tuh, Rangkaian itu dia ada lupa nggak pencet CTRL guys. lu nggak dari berapa? Satu rangkaian gue kasih 5 tolong. 20 total. Tuh, dia udah encep guys. Ya udah. 1, 2. Kan masih bisa diuet-uet nih guys. Kalau Bisa masih sih, bisa gambarnya diuet-uet mirip. gini, kita ini kan lagi guys. Nah ini kan masih bisa di swipe atas bawah ini. Kita kunci guys. Cara kuncinya ya sama seperti tadi. Ini saja. Nah, coba kita swipe udah nggak bisa kan? Karena dia udah saling mengunci. Kita Ctrl 7. Nah, tuh soal ini udah jadi ya guys. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini assembly yang terakhir, yang ketiga ini ya. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Oh, ini sepertinya cepitan setang. Ya, ini benar ini. Ini tuh cepitan setang yang ada di motor laki-laki itu. Kita sekarang bikin cepitan setang ya. Kita assembly lagi aja. Sorry. Kita ke menu yang terakhir ini guys. Kita ini kita langsung saja open semuanya. Nah ini ada baut, ini murding. Nah ini baru bautnya. Nah itu ini cepitan setangnya guys. Nah ketika ada soal seperti ini, kita lihat dulu cepitan setang ini harus berada di ini. Nah ini ada keterangannya, masuknya seberapa, keluarnya seberapa. Itu ada keterangannya semua guys di sini guys. Jadi di gambar teknik ini tuh tidak bisa ngasal. Tidak bisa ngasal ini guys. Soalnya semuanya itu sudah ada ukurannya. Dan caranya itu. Bentar ya. Caranya itu kita buat saja mur dulu. Biar lebih cepat aja. Nanti murnya itu langsung kita salin dua-duanya. Udah dipasang, diencepkan gini. Udah diencepkan ini guys. Nah, udah diencepkan, bisa muter-muter ini guys. Tuh, bisa muter-muter dia karena dia mur guys. Lalu kita encepkan ini sama ini ya. Bentar, kita pakai konsiden tepan-tepannya wae. Met lagi. Nah ini udah konsiden ini guys. Tuh udah nempel dia. Nah kalau udah nempel gini, nah ini kan udah nempel ini. Terus kita pojok ini, kita zoom saja ini. Nih pojok ini ya, kita ambil langsung pojok aja. Biar cuma satu saja yang kita kerjakan, gak usah banyak-banyak.
Tuh. Dia udah bisa encepkan. Tadi kan pojok yang ini ya. Tadi kan pojok sini. Sekarang pojok sini. Kenapa berlawanan? Itu ada teorinya lagi. Kenapa berlawan itu ada teorinya, guys. Karena kalau kita encempkan baut, encempkan baut itu harus berlawanan. Kalau nggak berlawanan itu nggak bisa. Ya bisa, tapi dia kencangnya itu nggak maksimal. Terus kita komet aja. Tuh kok gak gelem deh. Oh udah toh gelem toh deh toh. Ini baru CSR doang nih, belum moving average nih. Bisa kok gini ya? Ini kan udah gak bisa gini. Oh berarti ini tuh harus kita tangan, guys. Ini sama ini tuh kita tangankan saja. Ini kita tangankan saja biar dia nempel. Tangan konsisten juga bisa sih, tanpa tangan bisa. Nah udah fix dia, tidak bisa bergeser-geser lagi seperti tadi. Nah terus kita ke baut lagi. Kita lihat bautnya. Kita di sini. Ini kan ada rongga bagian dalam ya. Berarti mentoknya baut itu di bagian ini, guys. Nih, di bagian ini mentoknya baut. Ini bentar, ini kita dulu kita kopi. Jadi tapi kita kelasnya bukan aja. Kemet. Gua kelas C, gua kelas D. Nah, iya aku juga kebetulan kelas D. Nah, itu kita pakai namanya copy paste biar lebih cepat dan akurat. Nah, kan sudah seperti ini ya. Kita tempelkan saja ini sama yang bagian ini. Kita tengen saja, kita konsiden juga boleh, terserah. Seenaknya sampean. Konsiden kan. Nah, dia tuh udah sejajar. Ini sama itu udah sejajar tekan. Terus kita ambil saja yang ini, garis ini sama yang itu kan garis bagian dalam ya. Berarti kita ambil yang garis bagian dalam ini. Nah, itu udah pas, itu udah encep. Tuh, dia udah encep dia. Dia udah tidak bisa digeser-geser lagi. Cuma yang bisa digeser-geser itu cuma ini bautnya dua ini. Nanti tapi cuma bautnya sebenarnya. Pernah belajar lu? Kita nggak pernah belajar kan? Ya harusnya kita udah semester 8. Enggak sih gue. Udah magang sama TA doang. Siapa yang mau? Ini langsung saja ke sini kayaknya bisa. Kita eksperimen ya. Kita eksperimen aja. Soalnya aku juga baru buka soal ini sih, guys. Gak lama aku buka soal ini. Soalnya aku cuma buka, oh cuma gitu langsung aku buat. Soalnya kayaknya gampang. Makanya langsung aku buat video. Soalnya deadline ini, guys. Nah, ini kan udah encep ini. Oh masih bisa keluar ya. Kalau masih bisa keluar gini berarti kita encepkan ini sama yang ini. Udah ini udah encep ini, guys. Nah ini kan sudah encep semua kan, tinggal kita ukuran. Loh bautnya hilang siji. Gue sebenarnya kalau misal di sini tuh heran. Ini yang pada nongkrong di sini buka jam mana? Bentar
guys, ini kok bautnya hilang ini. Kita doang. Waduh, kayaknya ketinggalan di dalam itu bautnya. Kita pakai yang ini dulu ya guys. Nah ini kan ada ukurannya itu. Kita pakai saja ini. Soalnya itu bagian dalam itu guys. Sama ini. Ini 5 cm. Nah, itu kan ada di bagian dalam guys itu guys. Itu tuh 5 cm ya. Yaudah, kalau bagian dalam itu kita ginikan saja, nanti keluar sendiri kok. Santai saja. Kalau sama saya itu santai saja. Itu kan kelihatan guys. Nah ini. Nah, terus kita ke menu ini, kita ke 5. Loh, bentar. Ini ada kesalahan ini. Duh, gimana ya? Bentar. Ini kita hapus aja lah. Jangan, itu goblok, bukan temen. Ke view. Sebenarnya kuliah ngajar apa sih? Ini kita lupa. Ada yang komponen ini. simple di bel cok. Bentar ya. Bentar ini kok gini guys. Coba kita lihat tadi matesnya tuh mates yang mana ini? Ah, ini harus dikeluarin guys. Nah, udah kelihatan kan sekarang kan itu kan baut itu kan. Nah, ini kita tempelkan saja sama yang ini ya. Kita beri jarak. Kita ke mat. Kita ke 5 cm. Nah, alhamdulillah. Tuh, ini udah pas ini. Tuh, udah sama-sama 5. Seperti yang ada di gambar tertera di sini. Terus selanjutnya untuk tutorial yang ini udah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.